Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 3 semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Saya siap. Allahu Akbar. Sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Rob, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Siapa ya yang suka kucing? Apakah kamu suka kucing? Kalau ibu suka kucing, tapi tidak suka memeliharanya. Nah, itu semua pilihan kita ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan menghalau tikus. Karena kucing itu lucu-lucu ya, jadi kita terhibur ketika melihat kucing-kucing itu bermain. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kamu bisa nggak mempraktikkan gerakan kucing? Bagaimana gerakan kucing mencakar-cakar? Bagaimana gerakan kucing menangkap tikus? Pastinya kucing itu melompat ya. Dan kemudian kamu bisa menggabungkan gerakan kucing mencakar-cakar dan menangkap tikus. Yuk dicoba yuk. Membuat gerakan-gerakan kucing. Sekarang anak-anak, kita bercerita lagi. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Wah, kita baca dongeng lagi nih. Masih ingat kan apa itu pengertian dongeng? Yaitu cerita-cerita hayalan yang kejadiannya luar biasa. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Himaulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak
Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Setelah mendengar dongeng tadi, kebaikan apa ya yang bisa kalian dapatkan? Tuliskan pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan harimau. Di antara kebaikannya adalah kita harus berbuat baik kepada sesama dan alam sekitar, baik itu hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Karena kebaikan dibalas dengan kebaikan juga. Setelah membaca dongeng, anak-anak sekalian, kita sekarang berlatih tentang perkalian. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir, bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. 1. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 butir telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ini jadinya 20 itu dibagi menjadi 5 kotak. Maka masing-masing akan berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dengan lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dengan lambang bilangan 4 kali 5 sama dengan 20. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Sama-sama 20. Ini adalah pertukaran tempat dalam perkalian. Sekarang soal kedua ya anak-anak. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Kamu pandai nggak ya menggambar wortel? Pastinya pandai ya. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, jadi 14 wortel itu kita bagi menjadi kepada 2 ekor kelinci. Jadi setiap kelinci itu akan mendapatkan 7 batang wortel. Nah, bagaimana penulisan dalam perkaliannya? Yaitu 2 kali 7 sama dengan 14. Sekarang bagian B anak-anak. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Nah, kalau tadi 2 ekor, sekarang 7 ekor, maka 14 dibagi menjadi 7 ekor, jadi setiap ekor mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 kali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan untuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci, yaitu 2 kali 7 sama dengan 7 kali 2. Kembali lagi pertukaran tempat dalam perkalian, hasilnya sama, yaitu sama-sama 14. Kita sudah belajar apa aja nih?
Pertama, kita sudah belajar manfaat memelihara kucing, kemudian menirukan gerakan-gerakan kucing. Berikutnya, kita membaca dongeng kisah petani dan anak harimau. Berikutnya, kita juga sudah belajar tentang pertukaran tempat dalam perkalian. Nah, sekarang anak-anak semua selesaikan ya latihan berikut ini. Yang pertama, tuliskanlah pesan kebaikan yang dapat kamu ambil dari membaca kisah petani dan anak harimau. Kedua, Benny memiliki jeruk 12 buah, dibaginya ke dalam 4 keranjang. Maka isi masing-masing keranjang adalah titik-titik. Seperti tadi ya yang sudah Ibu ajarkan. Nah, kemudian kalian gambarkan buah jeruk tersebut mengisi 4 keranjang. Keranjangnya kamu buat saja kotak-kotak ataupun lingkaran ya. Kemudian tuliskanlah lambang bilangannya. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan berapa ya? Bagian B, apabila jeruk dibagi ke 3 keranjang, maka isi tiap keranjang adalah lambang bilangannya yaitu titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Gambarkan juga jeruk yang dibagi menjadi 3 keranjang. Kalau bagian A 4 keranjang, bagian B 3 keranjang. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian jeruk dalam keranjang. Nah, terakhir kalian membuat perkalian pertukaran tempatnya. Soal ketiga, apa manfaat memelihara kucing? Oke, anak-anak sekalian, semuanya gampang. Silakan mengerjakan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.